Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Mencari pekerjaan. Bapak juga, Bu. Apa baju Bapak sudah pantas ya? Coba ambilkan baju biru Bapak yang bekas sholat subuh tadi, biar Bapak kelihatan gagah. Air mata Naya jatuh bergantian. Lihatlah, betapa sederhana kebahagiaan yang ingin dirasakan kedua orang tuanya. Mereka tidak menginginkan uang dan harta. Di saat tua renta, mereka hanya menginginkan sedikit waktu dari sang anak. Sedikit perhatian sebagai balas budi, bagaimana dulu mereka tak jemu menghabiskan seluruh waktunya untuk anak-anaknya. Bahkan merelakan jam tidur yang hilang demi terus membersamai anak-anaknya. Naya menatap sendu kedatangan kedua orang tuanya yang sudah bersiap sedemikian rupa. Naya sudah mengirimkan pesan pada ketiga saudaranya jika dia ingin video call ibu dan bapak rindu. Tetapi tanggapan keduanya membuat Naya geram. Seandainya ketiga saudaranya itu berada di hadapannya saat ini, Naya tidak akan sungkan menyiramnya dengan minyak panas. Assalamualaikum, Mas Wahid, Bapak dan Ibu rindu, ingin teleponan sama Mas. Tolong diangkat ya, Mas. Apa sih, Nay? Gak penting. Mas lagi makan di luar sama mbakmu. Jangan bikin mbakmu bad mood. Mas gak mau calon anak Mas kenapa-kenapa. Membaca balasan dari Wahid, Nai segera menekan tombol hijau untuk menghubungi, tetapi baru sekejap di-reject oleh Wahid. Dasar keras kepala, telepon saja terus, aku gak bakal angkat, ancam Wahid tak berperasaan. Naya langsung menekan kontak Dwi, panggilannya tidak diangkat tapi setelahnya ada pesan gambar masuk. Seketika Naya langsung lemas saat Dwi mengirimkan sebuah gambar di mana dirinya berada. Dwi mengirimkan foto selfie yang di sana ada gambar dirinya dan kedua saudara yang lain, Wahid dan Trianto beserta pasangannya. Hati Naya bak terbakar api, panas tiada ampun, melihat kedatangan kedua orang tuanya yang sudah bersiap sedemikian rupa semakin membuat hatinya berkobar oleh rasa kebencian terhadap ketiga saudaranya. Tolong jangan menangis, Pak. Air mata Bapak terlalu berharga untuk anak-anak durhaka seperti mereka, jerit Naya dalam hati. Senyum lebar Pak Subhan dan Bu Sari perlahan menghilang manakala melihat Naya yang banjir air mata. Dengan dituntun oleh istrinya, Pak Subhan merangkul pundak bungsunya. Melihat raut seduh di wajah ibu dan bapaknya, seketika rasa benci menyapa hati Naya. Kekecewaan mendalam pastilah beranak pinak di dalam hati mereka ketika berkali-kali sang anak yang dirindukan seolah tak memperdulikan perasaan mereka. Terlupakan dan disia-siakan. Miris. Duduk di sini, Nduk. Pak Subhan menuntun putrinya ke kursi. Naya menghela nafas panjang dan menatap ibu juga bapaknya secara bergantian setelahnya menunduk. Nay, tidak apa-apa, Pak. Naya tahu pasti saat ini justru hati kedua orang tuanya yang luluh lantak, tetapi masih sempat mengkhawatirkan dirinya. Ibu mana yang tak kecewa ketika hanya sekedar mengangkat telepon saja anak-anaknya tidak mau. Hati bapak mana yang tidak hancur ketika rasa sehat dan petuahnya dilupakan dan tidak dijalankan putra-putrinya, semua sia-sia dan tak bermakna. Orang tua mana yang tak ingin anaknya sukses dan mampu meraih cita-cita yang didambakan sejak kecil. Untuk mencapai mimpi, tentu tak sedikit peran orang tua di dalamnya. Dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan tinggi. Oleh sebab itu, dikatakan kalau ridha orang tua adalah ridha Allah Ta'ala. Ketika kesuksesan yang diraih anak-anaknya justru membuat orang tua sedih karena lalai dan silau kehidupan baru. Orang tua mana yang tak kecewa? Padahal kesuksesan seorang anak tidak luput dari peran orang tua yang selalu memberikan doa sepanjang hari. Ayo, kita masuk saja ya Pak, Bu, pinta Naya dengan lembut. Tangan tua Bu Sari menghapus air mata putrinya, padahal saat ini sudut matanya pun basah. Naya menatap bapaknya yang dituntun oleh sang ibu. Air mata tak bisa diajak kompromi. Meskipun sudah ingin berhenti, tetapi menatap kedua orang tuanya yang seperti itu, air mata kembali berdesak keluar. Pak Subhan langsung diminta beristirahat oleh Bu Sari. Perlahan tubuh Riki itu mulai berbaring di atas kasur. Naya masih bergeming di depan pintu, hening melingkupi seisi ruangan itu. Naya memperhatikan wajah ibunya yang pias sambil menggigit bibir.
Ini bukan pertama kali anak-anak yang menolak datang atau menolak saat mereka ingin bercakap-cakap melepas rindu. Tapi tetap saja, dia terus berharap. Tiba-tiba ibunya menatap Naya dengan tatapan sendu. "Dok," panggil ibunya. Naya menggigit bibir. Naya mendekat dengan wajah sendu dan air mata mengalir di pipinya. Kursi roda adalah bagian hidup seorang penyandang spinal cord injury. Itulah yang dihayati Adam saat ini. Sudah sejak menginjak usia 21 tahun hingga 29 tahun, benda itu melekat di bagian bawah, seolah menyatu dengan tubuh. Ia bisa duduk dengan mantap, tanpa takut terjatuh. Lambat laun, benda yang ia duduki seperti pengganti kaki yang sesungguhnya. Jika dulu setiap melihat benda itu hatinya merasa prihatin. Sekarang dia sudah mencintai kursi roda sebagai bagian dari tubuhnya. Pagi berarti datangnya kesadaran, dan ditinggalkannya alam mimpi untuk kembali ke dunia nyata. Rasa nyeri sudah biasa menyapa. Rasa kebas, kesemutan pada kaki yang tak bisa lagi digunakan itu seolah abadi. Anehnya bila ia meraba bagian itu, ia tak merasakan apa-apa. Mungkin rasa itu tercipta untuk mengingatkan pemiliknya bahwa mereka masih berada di tempat semula. Lumpuh bukan berarti laki-laki itu tidak bergerak sama sekali. Dia seorang pejuang tangguh. Tanggung jawabnya sangat besar. Ribuan orang bernaung mencari nafkah di perusahaan miliknya. "Pagi mas," sapa Penny, sopir sekaligus orang yang sementara menggantikan peran Nirmala. "Mandi sekarang." Adam mengangguk. Penny segera membantu Adam bangun dari tidurnya. Biasanya tak seperti ini, tapi 2 hari berturut-turut Adam demam dan membuatnya sedikit lemas. Untuk itu dia meminta bantuan Penny. Penny membantu Adam sampai dia berpakaian dan sarapan. "Ditunggu atau ditinggal mas?" "Ditinggal saja." Usai sarapan, Adam sudah duduk di kursi roda elektrik miliknya. Di hadapannya sudah ada laptop dan tidak lama setelah itu Adam mulai larut dalam pekerjaan. Rasa kebas kembali menyapa, membuatnya harus segera melemaskan punggung sebelum nyeri pada kakinya semakin menggila. Adam membaringkan tubuhnya, menikmati rasa sakit. Wajah tampan itu membeku. Setiap kali dia seperti ini, ingatannya akan lubang menganga yang tak kunjung tertutup. Masih saja terasa nyeri dan berdarah. "Dia tidak memilihmu, bukan berarti kamu tidak berharga. Dia hanya tidak sadar betapa berharganya kamu." Ucapan sang ayah kembali menari di angannya. Mata kehijauan itu meredup. Senyum pedih muncul di bibirnya yang mengering. Nyatanya dia memang benar-benar tak berharga. Pak Subhan membelai kepala dan punggung sang putri dengan sayang sambil membiarkannya menghabiskan kesedihan. Naya merenggangkan pelukan. Ia mengusap air mata dengan kedua punggung tangan. "Sampai kapan kita nangis terus seperti ini, Pak, Bu?" Perut Naya sudah bunyi, cacingnya pada demo. Pak Subhan dan Bu Sari terkikik di sela air mata yang nyaris runtuh. Si bungsu adalah harta mereka. Satu-satunya anak yang masih rela memeras keringat dan tenaga untuk menghidupi mereka yang sudah tak bisa lagi mengais rezeki. "Ibu masak spesial tadi, hari ini nak Tanti pulang kan?" Naya semakin merapatkan pelukannya membenamkan wajahnya pada dada renta bapaknya. "Sayang bapak dan ibu, lebih sayang lagi kalau ibu mau ikut memeluk Nay." Mereka benar-benar berpelukan, bahkan kini pipi Naya sudah dicubiti oleh kedua orang tuanya seperti kepas pada balita 4 tahun. Derai tawa itu begitu merdu, mengalahkan merdunya suara musik di luar sana. Di sebuah restoran mewah, 6 anak manusia sedang berbincang dengan tawa menggema. Penampilan mereka serba glamor dan mewah. Barang-barang yang melekat pada tubuh mereka nilainya jutaan rupiah. Mereka menghadap meja yang penuh dengan hidangan mewah. Semuanya serba ada, manis, asin, asam, dan umami. Mereka hidup berkecukupan, serba berlebihan tetapi lupa akan rasa kemanusiaan. Wahid beserta istri, Dwi dan suami, Trianto dan juga istrinya, tengah menikmati hidangan yang bernilai jutaan rupiah. Makanan di meja sangat berlebihan untuk mereka yang hanya berenam. Sementara di rumah sederhana, ada 3 orang duduk lesehan di lantai, menikmati makan siang dengan hidangan seadanya. Tidak banyak, tetapi dicukup-cukupkan. Senyum mereka tulus, meski lauk mereka hanya sambal terasi,
sayur, daun singkong, dan telur rebus sebutir yang dibelah 3. Canda tawa menghidupkan suasana meski segalanya tidak ada yang mewah. Malam itu akhirnya Tanti pulang. Naya dan Busari sudah masak beberapa menu untuk menyambut kedatangan Tanti. Tanti tiba di rumah sekitar jam 7 malam. Mata wanita itu langsung berkaca-kaca melihat sambutan dari keluarga Naya. Tanti yang sudah tidak memiliki keluarga, ia bisa kembali merasakan kehangatan keluarga setelah kehadiran Naya dan kedua orang tuanya. Sementara sosok Tanti untuk Nay dan kedua orang tuanya juga sangat berperan penting. Tanpa bantuan Tanti mungkin kini mereka sudah menjadi gelandangan. Terima kasih Nay, Pak, Bu, ucap Tanti dengan binar kebahagiaan. Ayo kita makan, Ibu dan Nay sudah siapin masakan istimewa. Busari memeluk Tanti seperti memeluk Naya. Diam-diam Naya ikut meritihkan air mata haru. Sepertinya kehadiran Tanti sedikit mengobati kerinduan ibunya pada sosok Dwi. Ada saja Mas dan Mbaknya Nay tidak lupa pulang. Barangkali mereka akan dilimpahi kebahagiaan. Kenapa, Dok? Masakan ibu gak enak ya? Tanya Busari melihat Tanti yang hanya menyendok nasi sedikit. Enggak gitu, Bu. Tadi Tanti habis makan bubur ayam di halte. Tadinya mau langsung pulang, tetapi pas Tanti sampai halte mau keluar cari ojek malah hujan. Jadinya tadi berteduh sambil makan. Mendengar jawaban Tanti, Busari ikut tersenyum. Memang tadi sampai jam berapa, Mbak? Naya ikut bertanya. Harusnya sebelum maghrib sudah sampai, tapi malah keasyikan ngobrol sama ibu-ibu kenal di bis. Naya membulatkan bibirnya. Nay, panggil Tanti setelah selesai makan. Iya Mbak. Ibu, Bapak sudah tidur Mbak. Naya yang melihat Tanti celingukan menjelaskan lebih dulu. Oh, Alhamdulillah, Mbak mau ngobrol sama kamu. Naya duduk santun dan tersenyum manis sambil menatap Tanti yang duduk di hadapannya. Nay, tadi aku lewat tempat kerjamu. Kenapa ya kok kelihatan kosong? Nay menghela nafasnya, kemudian kembali menatap Tanti. Tokonya pindah ke kota, Mbak. Loh, iya. Nay mengangguk. Nay tidak bisa ikut pindah karena... Iya, Nay. Mbak ngerti kok. Kamu jangan khawatir. Nanti Mbak bantu cari pekerjaan yang ringan untuk kamu. Naya mengangguk sekali lagi dan tak sungkan mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa menit mereka mengobrol, ponsel Tanti berdering. Iya, halo. Tanti larut dalam obrolan, sementara Nay pergi untuk membuatkan Tanti teh. Wah, kamu kok repot-repot. Nanti kalau mau ngeteh, Mbak bisa buat sendiri, Nay. Gak apa, Mbak. Sekalian Nay mau buat. Mbak sepertinya banyak pekerjaan. Bukan soal kerjaan, Nay. Ini telepon dari ibu-ibu yang tadi ketemu di bis. Kenapa, Mbak? Minta tolong carikan orang untuk menjadi asisten rumah tangga. Gajinya memang banyak, tapi pasti jarang yang mau karena di luar pulau. Andai dekat Nay mau, Mbak. Gumam Naya. Kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gajinya 4 juta, belum termasuk bonus. Ditambah ada pavilion dan juga uang makan. 4 juta, mata Naya terbelalak. Mengapa jadi asisten rumah tangga gajinya bisa 3 kali lipat dari gaji jadi karyawan di minimarket? Jauh, Nay. Mbak masih bisa nampung kalian. Biar kamu gak kerja, aku udah anggap kalian seperti keluargaku sendiri. Selepas pembicaraan dengan Tanti, Naya memikirkan jumlah gaji yang bisa didapat ketika jadi asisten rumah tangga di Palangkaraya. Memang jauh, tetapi sepadan dengan upah yang dia terima. Mengingat Naya memang benar-benar sangat membutuhkan uang. Apa masih pusing, Mas? Tanya Penny. Adam mengangguk. Ia juga heran, beberapa hari ini ia tidak bisa terlalu banyak beraktivitas di kursi roda dan lebih sering menghabiskan waktu di pembaringan. Adam merasa lemas, tidak tahan duduk terlalu lama. Apa kita tidak ke rumah sakit saja, Mas? Tanya Penny. Tidak, terima kasih. Dengan tangannya yang lemah, Adam memindahkan tubuhnya ke kursi roda elektrik dan segera meluncur ke kamarnya. Adam mendesah, tubuhnya sekarang terasa sangat lemah. Hanya bergerak beberapa meter saja sudah ngos-ngosan. Saat malam menyelimuti,
Adam berbaring di tempat tidurnya menghadap langit di luar sana yang sedang disinari bulan purnama. Di waktu yang bersamaan, Naya juga tengah duduk di teras menatap bulan yang sedang membulat sempurna. Ya Allah, berikan jalan agar aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Gumam Naya menangis di bawah cahaya bulan. Pagi itu, Naya masih di dapur untuk membuat sarapan. Tanti sudah siap dengan setelan kerja. Sedangkan Pak Subhan dan Bu Sari sudah sibuk mengisi polybag dengan tanah yang akan ditanami berbagai sayuran nantinya. Usai sarapan, Naya akhirnya menyampaikan kabar bahwa dirinya kini sudah tidak bekerja pada kedua orang tuanya. Nelangsa sebenarnya. Tetapi Naya tidak putus asa dan akan terus berusaha mencari pekerjaan mulai hari ini. Seorang pria sedang berkutat dengan jajaran map-map di rak kerja. Adam sedang mencari dokumen lawas yang dia simpan di ruangan ini. Saat matanya menjelajahi seluruh ruangan, dia melihat beberapa tumpuk bantal dibungkus plastik. Bantal-bantal yang dulu begitu berarti untuknya. Dulu untuk bangkit dari pembaringan saja, dia harus berupaya berkali-kali. Kelumpuhan yang setinggi dada membuat otot perut, pinggang, dan punggung tidak berfungsi hingga tubuhnya tidak memiliki daya topang sama sekali. Ucapan penghibur itu justru terdengar cibiran di telinganya. Kerap kali teman atau rekan selalu menghiburnya dengan kata cuma lumpuh. Padahal yang dibilang cuma itu telah merenggut seluruh hidupnya. Dulu hari-hari lelaki itu dihabiskan untuk meratap, tetapi ternyata keadaannya semakin parah. Dan semakin tidak terkontrol, dia jadi sering mengompol. Kelumpuhannya seolah menyebar, ada masalah pada kantung kemihnya. Otot dan otak tak sejalan, ketika diminta berkemih tidak mau keluar, saat tidak diminta malah ngompol. Adam semakin kehilangan harapan untuk hidup. Dia merasa seperti bayi, ngompol dan ngompol. Sampai pada akhirnya Nirmala memakaikan diaper. Saat menyaksikan benda itu dipasang pada tubuhnya, Adam hampir menangis. Nirmala adalah orang yang paling dekat dengan Adam. Setelah kejadian itu, Nirmala melarikan Adam ke rumah sakit dengan paksa. Dokter mengatakan bahwa Adam mengalami neurogenic bladder. Karenanya mendorong air seni keluar tanpa diminta. Ada 3 pilihan kala itu, minum obat, memakai kateter, atau mengenakan diaper. Sejak dia memilih memasang kateter, ia harus ekstra hati-hati saat bergerak. Salah gerak bisa mengakibatkan kebocoran. Dan benar, itu berulang kali terjadi. Dia merasa tak berguna dan betul-betul menyusahkan. Lelaki dewasa yang terus mengompol. Alat kebanggaannya benar-benar telah gagal menjalankan fungsi. Ia merasa percuma hidup karena harus menanggung malu seperti itu. Bersambung.